Ya, kita ketemu lagi dalam kuliah komputasi fisika. Kali ini kita akan bahas tentang pemodelan dan analisa kesalahan. Pemodelan. Apa itu pemodelan? Jadi alur pemecahan masalah dengan metode numerik. Pertama adalah problem definition, kemudian merumuskan mathematical modelnya seperti apa, kemudian melakukan programming, baru kita dapatkan solusinya. Programmingnya ini bisa menggunakan Excel, MATLAB, C++, atau Python, atau bahasa pemrograman lainnya. Karena kita sudah mempelajari Python, maka kita akan memakai Python. Tentunya kalian masih ingat pemrograman komputer menggunakan Python, langkah-langkahnya ada 5 langkah. Ya, nanti kita akan bahas ulang di sini. Sekarang kita menjawab pemodelan. Apa itu pemodelan? Mathematical model adalah suatu formulasi matematik atau rumus matematik yang mencerminkan semua fitur-fitur fisika dari sistem itu atau dari proses tersebut. Nah, model dapat digambarkan sebagai suatu fungsi dependent variable. Dependent variable merupakan fungsi dari independent variable, parameter, dan forcing function. Nah, apa itu dependent variable? Jadi dependent variable ada suatu karakteristik yang mau kita cari di dalam sistem itu. Kemudian independent variable adalah variabel yang mempengaruhi sistem itu. Misalkan seperti waktu, mungkin juga kadang temperatur mempengaruhi sistem itu. Nah, kemudian apa itu parameter? Parameter adalah konstan yang ada di dalam sistem itu. Nah, kemudian yang ditetapkan di awal. Kemudian ada lagi forcing function, yaitu pengaruh luar, mungkin pengaruh gaya dari luar yang tidak bisa kita rubah. Nah, ini coba kita lihat ya. Contohnya untuk pemodelan benda jatuh bebas yang kita bahas, kita punya rumus model matematikanya seperti ini. Maka kira-kira mana yang termasuk dengan dependent variable? Ya, yang mau kita cari adalah kecepatan. Jadi dependent variabelnya adalah kecepatan. Kemudian independent variabelnya faktor luar yang berubah-ubah dan mempengaruhi dependent variable, yaitu waktu. Jadi variabel yang berubah yang mempengaruhi sistem. Kemudian faktor apalagi yang merupakan parameter. Parameter itu faktor yang ditetapkan di awal, yaitu ini parameter M, massa dari benda, kemudian koefisien C, koefisien tahanan udara. Nah, kemudian ada lagi fungsi yang mempengaruhi sistem ini adalah G, gravitasi. Oke, jadi kita lihat bahwa parameter ini bisa kita rubah tergantung dari massanya. Kalau G tidak bisa kita rubah, ini merupakan konstanta yang mempengaruhi sistem itu. Oke, nah kemudian sekedar mengingatkan kembali alur untuk programming dengan menggunakan membuat program, yaitu yang udah kita pelajari ya. Pertama adalah problem statement, kemudian yang kedua mathematical equation, yang ketiga algoritma, pola pikir, yang keempat flowchart, yang kelima baru coding. Nah, kita akan menggunakan Python ya. Jadi nanti 5 langkah ini harus dipakai dalam pemodelan pemrograman. Oke, ini sekedar mengingatkan kembali untuk flowchart ada beberapa diagram-diagram yang dipakai. Jadi flowchart adalah diagram alir ya, menggambarkan algoritma secara diagram. Ini untuk mengingat-ingat kembali ya. Oke. Karena kita tahu bahwa pendekatan metode numerik itu merupakan metode pendekatan, jadi mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahannya itu ada 4. Yang pertama adalah numerical, yang kedua blunders, yang ketiga model error, yang keempat data uncertainty, kesalahan data. Kita bahas satu-satu ya. Untuk kesalahan numerical itu
Ada dua jenis kesalahan numerik, yaitu pertama kesalahan pembulatan, round of error, yang kedua kesalahan pemotongan atau truncation error. Nah, kesalahan pembulatan, round of error ini terjadi karena kemampuan komputer dalam menyimpan angka. Nah, mungkin kalau kita misalkan kalian punya kalkulator atau di handphone kalian bisa coba ketik perhitungan 1/7. Nah, mungkin hasilnya di handphone yang satu atau di handphone yang lain hasilnya bisa beda karena pembulatannya beda. Karena kemampuan dari setiap prosesor yang dipakai di dalam komputer itu beda-beda, maka mungkin terjadi kesalahan pembulatan. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan pemotongan. Kesalahan pemotongan ini terjadi karena adanya penyederhanaan anggapan dalam perhitungan matematik. Karena kita menggunakan pendekatan deret, maka penyederhanaan itu menimbulkan kesalahan. Misalkan sebagai contoh, penyederhanaan bentuk limit menjadi turunan. Nah, ini adalah kita lihat ini lambangnya dv/dt, ini lambangnya adalah pendekatan ya, ini lambang pendekatan. Nah, itu menimbulkan kesalahan. Yang berikutnya adalah pemotongan deret. Karena kita menggunakan deret Taylor itu adalah suku-sukunya tak berhingga. Karena tidak mungkin kita menghitung sampai suku tak berhingga, maka kita potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka sisanya ini, Rn ini dianggap sebagai kesalahan pemotongan, truncation error. Itu adalah kesalahan numerik. Nah, ada lagi kesalahan total, yaitu gabungan antara kesalahan pemotongan dan kesalahan pembulatan. Nah, bagaimana kita membuat supaya kesalahannya itu menjadi minimal. Nah, jadi penghitungan dengan metode numerik, semakin banyak perhitungan belum tentu menjadi semakin teliti. Kemungkinan semakin banyak malah menimbulkan jadi salah lagi. Karena adanya, jika banyaknya perhitungan bertambah, kesalahan pemotongan jadi bertambah. Ada rentetan kesalahan. Mungkin kalian ingat waktu di praktikum ada kalau pengukuran panjang misalkan, nah itu kalau dibuat jadi perhitungan luas, maka ada kesalahan yang menjalar, kesalahan menjalar. Jadi bagaimana membuat supaya kesalahannya itu menjadi minimal. Jadi ada step yang jumlah perhitungan tertentu yang membuat dia minimal. Setelah itu kesalahannya menjadi naik lagi. Nanti bisa dipraktikkan di dalam praktikum, bisa dicoba ya. Kemudian kesalahan kedua adalah blunders. Blunder ini kesalahan karena tidak berfungsinya suatu komputer atau kesalahan dari ketidaksempurnaan manusia melakukan kesalahan ya. Mungkin kalian ingat istilah blunder ini di dalam permainan catur atau di dalam sepak bola, olahraga, ada kipernya melakukan blunder, maka terjadi gol. Itu kesalahan human, kesalahan manusia. Kemudian ada kesalahan model, kesalahan pemodelan. Jadi hasilnya jadi salah karena kesalahan formulasi matematiknya. Yang keempat ada data uncertainty, yaitu kesalahan karena data yang disupport atau yang diberikan itu tidak akurat atau tidak presisi. Apa pengertian akurat dan presisi? Ini kalian sudah baca di dalam buku bahwa akurat itu terkait dengan suatu alat yang tepat dipakai untuk mengukur itu. Kalau presisi itu alat itu menghitung selalu di angka yang sama, di angkanya dekat-dekat di situ. Itu presisi, meskipun belum tentu akurat, seperti gitu. Oke. Nah, ada beberapa definisi kesalahan numerik. Yang pertama, true error. True error adalah true value dikurangi dengan approximation value. Yang kedua, relative error. Relative error ini adalah true value dikurangi approximation value dibagi true value dikali 100%. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, karena dalam pendekatan metode numerik digunakan
relative error, yaitu perhitungan yang berulang kesalahannya menjadi approximate, yaitu epsilon A sama dengan current approximation value dikurang previous approximation value dibagi current approximation value dikali 100%. Kemudian ada istilah stopping criterion atau epsilon S. Jadi berhenti berhitung kalau kesalahan approximation-nya epsilon A-nya sudah lebih kecil atau sama dengan dari epsilon S-nya, stopping criterion-nya. Oke. Jadi biasanya stopping criterion ini kita pakai 1% atau 5% ya. Jadi kalau kesalahan aproksimasinya sudah lebih kecil atau sama dengan, maka perhitungan di stop, dianggap itu sudah menjadi approximation value yang kita cari. Nah, misalnya sebagai latihan 1 kita lihat, misalnya kita mencari nilai eksponensial pangkat setengah dengan pendekatan numerik. Kalau dengan pendekatan kalkulator, tentu kalian bisa hitung, itu dapat true value-nya menjadi 1,68721. Ini ada round off ya, ada pembulatan. Jadi hanya menggunakan 6 digit desimal. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini ada pendekatan deretnya, deret Maclaurin, bahwa EX itu adalah X pangkat N dibagi N faktorial, deret ya. Nah, ini deret ini menjadi deret tak berhingga, dan kita tidak mungkin menghitung sampai tak berhingga. Jadi, kita akan potong di sukuku berapa, kita akan potong. Nah, kita akan coba sampai sukuku berapa dia sudah cukup, kesalahan relatifnya sudah stop sampai kriteria itu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi, kalau kita masukkan X-nya adalah 0,5, maka kita dapatkan adalah jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita mau lihat true value-nya, kita tahu dari kalkulator kita dapat ini angkanya 1,6488721, maka kalau kita jumlah sukunya yang 1, kita potong di sini nilainya 1. Jadi kesalahan totalnya sebesar ini. Ingat definisi kesalahan total ya. Nah, kemudian ininya kesalahan approximate-nya belum ada, karena kesalahan approximate itu adalah nilai approximation value current dikurangin previous dibagi current dikali 100%. Ya, ingat rumusnya tadi. Jadi suku kedua kita dapat segini, current ininya kesalahannya masih 33%. Kemudian suku ketiga kita dapat 1,625 masih 7,69. Nah, akhirnya sampai di bawah 0,1% ini mungkin sudah mendekati. Jadi kalau stopping kriterianya kita tetapkan 1%, maka kita mendapatkan jumlah suku yang kelima sudah stop di sini. Jadi dapat 1,648,438. Ini kesalahannya 0,16%. Oke, demikian. Nah, tugas kedua, coba buat 5 langkah pemrograman untuk menghasilkan keluaran ini. Coba buat 5 langkah pemrograman ya. Ini untuk tugas coba dikerjakan lah ya. Oke, saya kira demikian dulu kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi. Yes, tetap semangat.